Lalu tercetuslah mau main kemana nih Om gitu. Ayo kita main ke seberang. Oh, nyebrang mana? Kita nyebrang Danau Toba. Penginapannya di mana? Belum dicari. Gampang, cari aja searching gitu kan. Oh ya gitu di hotel A. Nggak lama berselang dari itu, beberapa menit selang itu, tante saya tiba-tiba nengok dulu ke depan. Itu kan hotel pemiliknya suami istri meninggal di situ. Barulah dari situ. Itu saya ngeliat jam di jam 12-an. Saya merem. Ternyata makhluk-makhluk itu yang tadi keluar dari danau itu kayak ngelilingin kamar saya Bang. Suara derapannya itu brak, 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 brak. Itu keliling tapi suaranya kayak ngelilingin gitu. Kenapa lu bisa berasumsi lu tuh panik gitu ketika pulang, takut gak selamat? Apakah pernah ada kejadian di Danau Toba? Afternya setelah saya dari sana, ternyata kan memang masuk berita tenggelamnya satu kapal di Danau Toba dan nggak bisa ditemukan. Halo pasukan Lentera Malam, untuk teman-teman yang ada rencana mau liburan kemanapun ya, itu jangan sampai pilih penginapan. Apalagi kalau tempat wisatanya itu terkenal dengan cerita mistis atau legendanya. Tapi selain berhati-hati dalam memilih penginapan, kalian juga harus berhati-hati dalam bersikap. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi nantinya yang bisa mungkin ya membuat penghuni di sana marah. Seperti cerita narasumber kita kali ini, dan di sini udah ada narasumbernya di samping gua namanya Mas Aryo. Jadi kita langsung sapa aja Mas Aryo. Mas Aryo, apa kabar Mas Aryo? Kabar Baik ya Mas ya? Baik. Oke, jadi Mas Aryo ini punya cerita pengalaman horor ketika berlibur ke Pulau Samosir dan katanya itu sampai saat ini masih trauma dan gak akan balik lagi. Iya betul Bang. Jadi ketika saya nyampe di sana itu memang sudah ada kejanggalan dari seharusnya secara logika namanya penginapan kamar itu pintu dikunci. Ya Bang ya. Ini enggak. Dengan drama si resepsionis nggak bawa kunci itu nggak mungkin. Segitu banyak kunci yang dia bawa, masa nggak? Nggak ada satupun kuncinya, itu nggak mungkin. Dan ketika saya iseng, kayak ada yang nuntun gitu, feeling saya naik, saya buka, kebuka dong. Kedua kamar yang saya tempatin itu, kami akan tempatin itu terbuka. Ada bercak darah. Tapi memang mirip banget darah yang udah lama netes terus nggak hilang di lantai. Di kamar itu? Iya. Wow, oke. Katanya Mas Aryo dan satu kamar yang ada di situ itu diganggu sama sosok mungkin penunggu yang ada di sana, itu sampai marah gitu ya? Saya rasa iya. Mereka terganggu juga. Kenapa tuh? Entah karena apa karena yang kita lakukan, makan makanan itu, saya juga nggak tahu. Saya juga naruh GoPro kan soalnya di sana, dan ya saya nggak bisa ngelihat isi videonya itu. Nggak ada satupun. Mantan istri saya yang ngapus pun dia sendiri bilang nggak ada yang boleh lihat. Harus langsung hapus kalau mau pulang dengan selamat. Oh, diperingatin? Iya. Sampai diperingatin seperti itu? Iya, keras. Wow, oke. Dan itu nggak main-main. Penasaran sih gue sama ceritanya. Ya udah, buat teman-teman yang penasaran juga sama ceritanya Mas Aryo, tonton video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, ada di @lentarmalam.id, atau hubungi nomor yang ada di bawah ini. Oke guys, sekali lagi buat teman-teman nih penasaran sama cerita lengkap dari Mas Aryo mengenai hotel yang ada di Pulau Samosir, tonton video sampai habis, dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai. Ya, jadi gini Bang. Di tahun 2017
saya itu bersama almarhum ibu saya, lalu mantan istri saya, itu memang pergi kita ke Pulau Seberang, di mana itu juga salah satu impian almarhum ibu saya, mengajak saya untuk ayo pergi, tapi yang jauh, sekali aja nggak apa-apa. Maksudnya jauh, ya kita keluar pulau, jangan di Pulau Jawa aja gitu. Kalau luar kota udah biasa. Oh ya udah, ayo Bu, gitu, cari waktunya. Nah, dapatlah waktunya itu. Nah, kita pergi ke tempat om saya, itu di Medan, itu di Kapten Muslim. Kita libur ke sana, kita main liburan dalam waktu seminggu kurang lebih. Lalu juga kebetulan om saya seorang pelukis, gitu kan, pelukis. Memang Pelukis hantu. dia khusus untuk, dia memang Soekarno banget. Jadi masuk ke ruang lukisnya pun auranya sebenarnya udah ngeri ya. Ada Ratu Selatan lah, ada Soekarno. Itu bener-bener keluarga Soekarno dia lukis semua. Lalu tercetuslah mau main kemana nih om gitu. Ayo kita main ke seberang. Oh, nyebrang mana? Kita nyebrang Danau Toba. Gitu. Kita nyebrang Danau Toba. Ya udah. Waktu itu kita pergi, ada orang 7 jadinya. Saya bertiga, lalu saudara saya, sepupu saya ini 2 cewek. Om saya, suami istri gitu kan, sama tante saya. Om saya nyetir, tante saya di depan, kita di belakang. Gitu. Singkat cerita, itu siang kita nyebrang dari Medan. Setibanya di pelabuhan itu di jam 2-an kurang lebih. Udah menjelang sore ya, tapi masih panas banget. Ketika itu mau makan dulu atau gimana? Enggak, langsung aja ke penginapan dulu gitu kan. Penginapannya di mana? Belum dicari. Gampang, cari aja, searching gitu kan. Dapatlah hotel tersebut. Oh ya, gitu, di Hotel A. Terus gimana reviewnya gitu kan? Udahlah, yang penting bagus, bisa buat keluarga gitu. View-nya juga bagus kok, langsung ke danau gitu. Serius? Iya. Wah, bagus tuh, ya udah. Nggak lama berselang dari itu, beberapa menit setelah itu, tante saya tiba-tiba nengok duduk depan. Itu kan hotel pemiliknya suami istri meninggal di situ. Itu yang suaminya orang Jerman atau Belanda gitu. Nah, si istrinya itu orang asli pribumi situ gitu. Ini saya bang. Ketika itu saya speechless kan. Tante tahu banget sih gitu kan. Keren tuh. Iya, mama tahu banget, kata anak-anaknya tuh, sepupu saya tuh. Udah seumuran saya juga. Terus udah habis ngomong langsung bongkar, udah gitu dong, dengan muka cuma mencetuskan itu aja gitu kan. Saya nggak tahu ada maksud apa di balik itu. Ya udahlah, ternyata itu sebuah pertanda kan, di awal. Saya nggak sadar, kami nggak sadar, nyampailah di hotel tersebut. Saya jalan, pinggiran saya Danau Toba. Bangunan hotelnya ini tuh dia tingkat dan 2 kamar atas bawah. Tapi satu bangunan atapnya itu kayak bangunan gitu. Gentengnya, bentuk gentengnya. Itu ada 1, 2, 3. Saya yang di paling ujung ketiga. Itu. Nah, bangunan sebelahnya itu ada tangga untuk naik. Ya, tangga naik ke sini, lalu ke pintu kamar. Nah, setelah itu 2 kamar itu di tengah. 2 pintu kamarnya. Tapi kan terpisah dinding. Nah, itu untuk kamar yang sebelah sini, untuk kamar yang ujung. Nah, kan yang saya buka itu yang ujung. Dia resepsionis, di hadapan resepsionis. Mbak, kami butuh kamar untuk orang 7, mungkin 2 kamar aja ya, gitu. Kita yang muda-muda, sekamar bisa berempat, gitu. Nanti, oh iya, ada, jawabnya gitu. Oh gitu. Kayak gimana sih, bimbang mungkin. Notabene sebenarnya itu kayaknya full deh. Tapi kita maksa, ada dong mbak, pasti ada dong. Ada ya, ada. Kita dari jauh nih, gitu. Oh iya, sebentar dia ke dalam. Komunikasi, keluar. Oh iya, ada. Udah dibawa tuh. Kunci itu banyak, bang. Ya udah, kita jalan menuju kamar yang dia tuju. Sampailah depan kamar di bangunan itu kan. Jadi memang bentuk penginapan itu, hotelnya 2 kamar di atas, 2 kamar di bawah. Dan ternyata depan ini udah ada sih pohon beringin, bener-bener persis depan sama
bangunan kita. Gede tuh, beringinnya gede. Ya udah kita biasa aja kan. Kita nunggu di samping pohon, si mbaknya naik. Nah, jadi mbaknya naik itu tangga samping, naik depan kamar, terus kayak diem, nginin kunci. Kuncinya nggak kebawa, sebentar ya. Aneh dong, kuncinya nggak kebawa. Maksud sebanyak itu nggak ada, mbak? Gitu. Iya, sebentar saya cari dulu, saya balik kembali dulu. Dia turun. Balik lagi tuh. Udah janggal kan? Masa sih? Saya naik aja tuh dengan kayak ada yang nuntun gitu, naik aja. Naik. Saya sambil lihat-lihat gitu. Nah, itu keluarga saya lagi ngobrol biasa lah. Saya iseng buka. Masa nggak bawa kuncinya? Di sini tuh beda, Bang Jamal. Kayak ada yang insting ya, feeling ya. Iya, feeling. Kayak intuisi gitu lah. Saya buka. Masa nggak kunci dong? Nggak dikunci. Demi apapun. Saya buka. Saya buka, jebret. Terus saya balik. Nggak dikunci. Masa? Ini nggak dikunci? Terus saya, bagus, kamarnya bagus. Nah, saya nggak tuh. Saya buka. Jadi posisi kamar itu di hadapan saya masuk. Di situ tempat tidur. Gede, bisa 4 orang kapasitasnya. Di sini ada bangku. Nah, di pojok sana itu ada pintu lagi untuk keluar sebelah sana. Itu ada tangga, langsung ke tangga itu untuk turun. Di depan saya itu lurusan saya wastafel, situ kamar mandi dalam. Udah tuh Bang Jamal. Terus saya lihat lantainya pucat ya. Saya gini, ada kain pel. Di mana? Di pintu yang sana. Oke. Itu kebuka. Ada kain pel lagi ngepel, tapi ngepelnya flat gini aja dan nggak ada tangannya. Gini aja. Maju mundur. Ya, saya kan belum nggak karena masih ke fokus sama bilangnya nggak dikunci. Ini kebuka kok gitu. Apa nggak bawa kunci? Tadi bilangnya nggak bawa kunci. Terus lagi dibersihin. Tapi ini kan dinding ini kayu semua, atas kayu. Nah, lalu persis di lurusan kasur di lantainya itu ada kayak tetesan cairan pelitur warna entah coklat atau darah yang sudah lama. Warna darah udah lama gitu kan. Saya bilang, darah nggak mungkin. Saya sempat logika saya main tuh tetesan pelitur ini yang ngerjain pelituran nih, paling habis dipelitur kali. Tapi kok lantainya kayak nggak dipel ya, kayak berembun saking lamanya nggak dibersihin gitu. Saya masuk kan, saya injak ada bekasnya gitu kan. Ya udahlah, gampang gitu. Udah saya keluar lagi, saya buka kamar sebelah. Sama nggak dikunci. Lah, ini nggak dikunci juga. Sama nggak dikunci gitu. Sama bentuknya juga sama kok, gede, bagus. Ya udah, oke. Akhirnya, ya udah langsung aja. Nah, si mbaknya balik. Mbak, ini nggak dikunci. Nggak dikunci ya gitu. Tadi katanya gitu kan. Ya udah saya nggak tahu, ambil pusing lah. Tapi mukanya sebenarnya udah kayak kalau ditolak dia bingung mau alasan apa. Nggak mau ngasih kamar itu. Bilangnya ada, yang lain full. Ya udah. Akhirnya setelah dari situ kita bebenah, bersih-bersih. Nah, cari makan. Setelah maghrib. Nah, setelah maghrib ini, setelah azan maghrib, barulah keluar yuk, jalan-jalan. Udah, orang tua sama orang tua lah, gitu. Kita yang muda, tadinya mau pisah, keluarga om saya sama anak-anaknya di situ. Cuma kan terlalu banyak mereka, jadinya 4 orang kan. Saya cuma bertiga, gitu. Enak, yang muda-muda, Bu. Ibu sama om sama tante, gitu. Sama om Bambang. Ya udah. Aryo sama sama yang lainnya, gitu kan. Kita yang muda-muda takutnya udah pada mau tidur gitu kan, kita masing-masing. Udah kita keluar tuh, yuk cari makan yuk. Udah, barulah sepupu saya tuh di situ nawarin makanan, guys, mau beli omelet nggak? Gitu. Oke. Omelet, telur dong, emang kenyang gitu kan. Ini omeletnya beda tadi ya. Apa? Ada, nanti udah kamu tahu sendiri. Udah. Kita keluar, kita jalan. Terserah mau warung yang mana. Aku nggak tahu gitu. Udah kamu aja yang pilih warung mana. Beloklah ke salah satu warung. Itu di showcase kayak di kulkas untuk soft drink. Di situ ada tuh jamurnya. Ini mau dimasak apa?
omelet. Mau berapa? Enggak, untuk orang 4 saya 1 aja. Nanti dipotong 4 ya Bu, tolong gitu. Lu yakin? Iya udah. Ya udah. Ya udah saya diem aja kan. Ya udah iya gitu. Terus anehnya si penjual nih nanya, abang di penginapan mana? Di hotel mana? Hotel ini. Oh, hotel ini. Ah ya udah, langsung dia bikinin. Nunggulah kita sebentar, udah jadi, bayar, jadi kita pulang. Setelah kita beli omelet itu, Bang, si jamur ini ternyata memang efeknya berkurang kalau dimasak. Oh, oke. Ya, makan lah tuh. Balik ke kamar, dibuka, ya udah makan, ya udah satu-satu ya berarti ya, gitu kan, satu-satu, kita kan berempat tuh, makan sepotong, sepupu saya udah makan, saya makan, tinggal satu nih, kondisi saya nggak mau makan, ntar, gitu. Nah, yang kebetulan di mana dia tuh bisa lah ngelihat yang gitu-gitu, bisa lah berkomunikasi. Nanti kita cerita dia kenapa menolak kan, nggak dimakan, sampai akhirnya saya lagi mau cuci tangan tuh, ibu saya nongol ke kamar saya, habis pada dari mana, beli apa gitu kan, di meja depan dia, di samping sini dekat pintu itu telur kebuka tuh 3 sepotong. Wah bahaya nih kalau dimakan ibu saya. Iya habis beli telur tadi gitu, beli telur, iya tuh tinggal segitu, ntar habisin gitu, udah selesai caplok aja. Karena kelamaan kan, akhirnya dia nggak makan sendiri tuh, udah. Iya. Akhirnya saya jadinya makan separuh, nah si sepupu saya 2 ini makan seperempat. Jadi setelah kita makan omelet tersebut nih Bang, saya teringat tuh ke teman saya, lo habis makan gituan, satu harus ada yang sadar di situ, nggak boleh makan itu gitu kan. Harus dipastikan ada satu orang kunci semua kamar, nggak peduli apa yang terjadi. Terus kalau lu punya alat untuk merekam, GoPro atau apa, pasang. Jadi lu bisa tahu tuh. Ya udah, saya kan bawa GoPro, emang niat tuh untuk merekam-rekamnya. Ya bukan hanya untuk hal itu, tapi untuk selama kita liburan gitu. Saya taruh GoPro-nya tuh ketika saya masuk kamar, sini ada lemari, saya taruh di atas pojokan. Aman lah, nggak akan senggol atau apa. Saya pastikan aman. Dan itu lensanya lensa fisheye yang bisa memang sudah saya pastikan untuk merekam semua seruangan itu, apapun itu bisa terekam. Tapi anehnya sepupu saya udah ngefek. Nah, cuman nggak rusuh, kita nggak ada yang rusuh tuh, udah puji Tuhan banget. Dia duduk di depan kamar, di balkon tuh, teras atas. Itu jam 8 kurang. Dia duduk, kursi nyender gini, sambil ngerokok. Nyengir sendiri tuh, Bang. Kenapa kau? Gitu. Saya jadi lama-lama ketularan gitu kan logatnya. Kenapa kau? Itu, masa Prambanan ada di tengah Danau Toba, kata dia. Serius? Nggak ada apa-apa. Halu lu. Itu kau lihat itu, kata dia. Nggak ada. Itu warna-warni di tengah Danau Toba itu ada Candi Prambanan. Sejak kapan kau pindahkan itu Candi Prambanan ke tengah-tengah? Ngaco. Wah, udah saya bilang, wah liar banget Prambanan itu. Lucu banget. Udah tuh, Bang. Ini buat teman-teman yang belum tahu, jamurnya itu memang jamur khas sana ya, yang bisa ya ibaratnya apa ya, bisa membuat imajinasi liar mungkin ya. Atau teman-teman yang tahu boleh tulis di kolom komentar. Oke, lanjut. Selain Candi Prambanan ada di Danau Toba, ada apa lagi tuh? Dalam hati saya nih Bang, gua yang makan lebih banyak, kok lu udah ngefek yang sedikit gitu kan? Bedanya di mana sih? Udahlah. Nah, nggak lama mantan istri saya ke pintu keluar dari kamar saya. Masuk yuk. Mungkin itu udah ada jam 8-an. Emang kenapa sih gitu kan? Orang lagi ngeliatin Candi Prambanan lo, kata dia gitu. Saya bilang, ya udah, masuk. Udahlah, masuk gitu. Tapi nyuruh masuknya saya tahu gitu. Asik banget nih, baru jam berapa juga kan.
lagi ngeliatin keluar gitu. Ya, sepi sih memang sepi. Nggak rame orang anehnya. Kayak tenang gitu suasananya. Ya, kalau saya lebih ketarik setelah ngelihat si Danau Toba, biarin aja dia duduk kan, lagi asik gitu kan, si Ble. Udah, saya ngeliatin sih pohon beringin ini, nggak tahu, pengen ngeliatin, nah gitu, atas ke bawah, ada apa sih gitu. Karena saya nggak bisa ngeliat kan, tapi kayak ada something gitu. Ayo masuk, keluar lagi, ayo masuk deh, dengerin deh, gitu. Udah 8:30 tuh, akhirnya. Mantan istri nggak makan waktu itu? Nggak ya? Kan saya akhirnya yang dampaknya, Iya. saya yang nyaplok tuh. Ya udahlah saya sikat aja tuh. Udah masuk, ayo masuk. Nanti lah sebentar, udah ayo. Gitu. Udah rebahan, istirahat besok kita pulang gitu kan. Capek, udahlah gitu, orang sepi juga. Ya, masuk. Mau tuh nurut, kita tiduran aja di dalam lah, ngobrol dengerin lagu atau apa. Tutup pintu. Satu pintu, udah pada di kasur tuh. Tiga cewek tuh. Ya udah saya duduk dong, di sini ada kursi kan. Saya duduk lah situ ngerokok gitu. Nggak tahu, diem aja gitu. Ngapain ya? Belum ngefek. Beli lagi yuk. Beneran saya bilang, beli lagi yuk. Jangan, udah, kata gitu. Kata sepupu saya satu lagi tuh. Jangan, udah. Serius, Mbak. Kayaknya nggak ngefek dah. Udah, nurut, jangan. Ya udah dah gitu, ya udah. Saya nurut tuh. Tidur sini. Dipanggil saya. Sini tidur. Jadi posisi tidur, mereka kesini, saya yang dekat pintu sana, di pinggir sebelah sana tuh, Bang Jamal. Nantilah, gitu. Itu udah ada yang sebelahnya itu. Siapa sih? Gitu. Saya kesel kan, belum mau tidur ya Bang ya, nggak bisa gitu. Iya. Ntar lah, nurut deh. Kenapa? Di sebelah aku ada apa? Kayak, mungkin di situ juga saya introspeksi akhirnya kan. Kenapa? Ya udah sih, mungkin mau kenalan. Toh dia nggak apa-ngapain, aku nggak apa-ngapain. Aku lo cuma mau duduk, belum mau tidur. Kenapa? Salahnya di mana? Saya bilang. Ya udahlah, biarin lah. Ya udah, terserah. Nah, dia udah lepas tuh. Udah, terserah. Dia udah warning sebisa mungkin menurut dia. Ya udah. Oh, lama-lama bete juga suasana tuh Bang. Selepas dari itu, ya udah, saya rebahan. Mulai itu Bang, baru ngefek. Itu di jam 10-an. Saya tiduran, mulai nih muter nih. Tapi kok kayak nggak bisa dibawa tidur efeknya. Ngapain ya? Usak. Itu sepupu saya 2 anteng main HP. Scroll main HP sendiri. Saya kan selalu ngecekin. Ya udahlah. Belum tidur kau. Loh. Ngapain sih? Ngabarin Ayang gitu. Iya, ya udah, hanya obrolan kecil lah gitu, basa-basi. Habis bingung mau ngobrol apa gitu kan, udah kondisinya kayak gini gitu. Nah, posisi mantan istri saya tuh ngebelakangin saya. Oke. Nah, saya ngadep miring ke arah pintu yang sebelah sana. Setelah itu, saya tengkurap. Mulai muter nih. Saya meremin mata, mulai muter. Apa ya? Saya setelah lagu Beethoven. Kayaknya enak nih. Instrumentalan gini nih. Udah setel, taruh. Di situ ada meja kecil. Meja yang segini tuh Bang, meja hotel gitu. Kalau buat naruh telepon. Saya taruh situ handphone, saya tiduran tuh tengkurap. Mulai Bang di situ efeknya Bang, baru Bang. Kayak ada di ruangan warna-warni, bener-bener kayak warna lollipop tuh, pink, putih, kuning, hijau ada semua tuh. Saya kayak lari aja di putaran itu, kayak main hamster. Yang lari di putaran itu. Nah, rasanya kayak gitu. Ini apa sih ini, muter aja gitu. Anehnya Bang, pas lagunya habis. Saya langsung gini. Jadi bener-bener ngikutin irama aja. Kebangun. Terus kok habis? Saya gini. Lagi begini nih Bang. Ini ada tangan hitam di atas saya. Jadi gini. Kayak mau narik. Itu bulunya berasa banget. Itu bulunya terasa banget lebih gede. Saya langsung hitam, saya tarik. Apaan tuh? Saya cuma gini dong. Oh iya, nggak boleh diomong di tempat. Wah, genderuwo nih. Nggak mati. Oh, langsung nyadar? Saya identiknya genderuwo nih. Nggak mungkin. Nggak mungkin.
Udah saya kayak bergelut sama diri sendiri kan, kayak ngomong dalam pikiran sendiri, apaan tuh gitu, tangan siapa, nggak mungkin. Udah, saya buat tidur lagi, itu udah mulai tuh Bang, itu udah mulai mencekam tuh suasana dari situ. Setelah dari situ saya bawa tidur lagi, diam aja sambil kepikiran, mau nggak mau ya nggak mau mikirin, tapi kepikiran kan beda ya Bang. Kok dari kejauhan posisi kamar saya ada di bagian ujung area, itu kayak di area pinggiran danau itu, suara kejauhan gimana sih, kayak orang lagi mau ada keributan. Iya. Tapi nggak jelas apa yang diributin gitu. Gitu dengan logatnya sana kan. Apa sih itu di luar? Kok berisik banget? Aku ngomong gitu tapi ini bertiga nggak ada yang nimpalin. Mereka nggak ada yang ini. Apa sih? Ada yang ribut-ribut ya? Aku gitu. Ada apa sih? Diam aja. Kenapa sih? Gitu. Nah, di situ saya parno, Bang. Saya parnonya apa gara-gara tadi beli itu terus makannya ditanya hotelnya di mana, lalu ada razia atau apa? Kau dalam hati di pulau orang lagi. Aduh apa sih? Tapi saya intip nggak ada apa-apa. Bangun dah. Saya intip tuh. Nggak ada apa-apa. Hilang, suaranya hilang. Saya intip hilang. Saya tutup. Apa sih? Ada yang denger nggak berisik gitu? Enggak. Serius? Ya udah, saya tidur lagi itu di jam 11:30. Begitu lagi Bang, sampai 3 kali. Saya pastiin, apa sih? Emang warga sini suka ada kayak perang suku ya? Atau gimana sih? Enggak nggak ada gitu. Ya takutnya kan, soalnya kok kayak ada suara keributan dari tadi. Nah terus mantan istri saya, udah tidur, nggak usah dihirauin. Ya masalahnya kedengeran berisik gitu kan, saya bilang. Udah tidur. Udah agak-agak bad mood gitu kan. Saya bilang, masa nggak ada yang denger, udah mati. Setelah dari situ, saya coba tidur lagi. Coba tidur, saya meremin, kaki kali ini Bang, kayak mau ditarik Bang. Itu tangan lagi. Saya langsung tarik gini kan, kaget. Apaan ya? Udah tuh, saya diem tuh. Kok gini ya? Saya bilang gitu. Wah, nggak sehat nih. Udah, nah anehnya ketika saya setiap pejamin mata, Bang Jamal, saya kayak ke bawah tuh, saya lagi jalan ngintip ke jendela itu lagi. Nah, saya kayak dikasih lihat dalam pejaman mata saya. Saya padahal nggak jalan. Itu, Bang Jamal, keluar dari danau, Anubis tau nggak? Yeah. Makhluk Anubis, kepala anjing, badan manusia, zaman Firaun, zaman Mesir, itu bawa tombak. Tingginya ya sepahon itulah, 2 meteran lebih lah. Itu gede-gede, dan itu lagi keluar dari danau. Dengan posisi mereka gitu. Dan itu satu baris, tapi rapi. Itu menuju ke arah kita. Saya melek gini. Apaan itu ya? Itu kan makhluk yang zaman Mesir, saya tahu gitu, zaman Firaun. Saya merem lagi. Lanjut, makin deket dia. Ketika saya merem lagi, saya kayak dilanjutin lagi penglihatannya. Saya melek lagi. Nggak beres nih, saya bilang. Nah, ini halu. Udah, nggak lama Bang. Saya merem kesekian kalinya. Saya coba buat tidur tuh. Ini orang 3 udah, saya nggak tahu, saya udah kayak nggak fokus gitu loh Bang. Terserah lah, entah lu udah tidur ngorok atau apapun itu, terserah whatever. Tapi yang jelas mantan di saya tetap munggungin saya, ngebelakangin saya. Kedua saudara saya itu lagi main HP terus. Tapi nggak ada ngobrol atau apa, mereka fokus sama HP-nya tuh. Setelah itu, barulah dari situ. Itu saya ngeliat jam di jam 12-an. Saya merem. Ternyata makhluk-makhluk itu yang tadi keluar dari danau itu kayak ngelilingin kamar saya Bang. Suara derapannya itu brak itu keliling, tapi suaranya kayak ngelilingin gitu. Aduh, apa ya ini ya? Itu apa ya? Nah, karena saya tahu kan mantan istri saya bisa, itu apa ya? Suara apa ya?
Diem aja bang. Dia bener-bener nggak mau jawab. Denger nggak sih? Terus ditambah kalau buah yang warna hijau, buah saya nggak tahu namanya itu bang. Kalau ini itu kayak ditimpukin. Kan genteng kita kan kayak kayu gitu kan. Suara benturan buah dengan kayu kan glotak, glotak gitu kan, kayak ditimpukin. Siapa sih yang nimpukin? Itu apa sih di luar ada apa? Diem aja, bener-bener sama sekali Bang Jamal. Saya nanya apapun nggak dijawab. Wah, udah aneh nih. Pasti ada something yang salah nih, something wrong nih. Aduh, ganggu banget. Tapi saya juga takut banget, Bang Jamal. Aduh, maaf, ampun. Aduh, dalam hati udah saya, ini apa gitu loh. Terus Bang, kayak saya dirangsang untuk penasaran. Sampai saya goyangin kenceng mata saya. Gak usah penasaran, gak usah cari tahu apa yang ada di luar. Tidur, makannya suruh tidur. Iya ini kan udah tidur. Gak usah penasaran. Semakin kamu penasaran, kamu kan tahu sendiri gitu. Ya tapi saya keganggu, jujur aja bang. Ya terlebih saya sama kayak gitu-gituan kan sebenarnya kayak tarik aja gitu, seneng gitu frekuensinya. Cuman kali ini kok kayaknya mengerikan ya. Gitu. Yeah. Saya tidur, panas dingin saya. Panas dingin, itu apa ya? Saya sampai nangis. Oh jangan. Setiap saya tidur, suara itu makin kayak makin dikencengin gitu kan. Bener-bener suara kalau kita dengerin speaker dulu. Yeah. Itu kayak ngelilingin. Aduh, ibu gimana ya? Pikiran saya, om tante gimana ya? Tahu nggak ya hal ini? Saya mikir kemana-mana tuh udah. Ya saya bawa tidur. Saya takut, saya bawa tidur, saya lemes kan. Kebangun. Nah, ini fenomena lagi nih. Setiap saya kebangun, duduk gini, di kasur, depan saya kan ada cermin. Posisi yang sama, begitu. Terus, nggak lama, mau kencing. Ya, saya ke toilet. Saya toilet kencing, saya tidur lagi. Itu masih bang. Itu 8 itu kayak nggak udah-udah. Saya ngeliat baru di jam 12:30-an. Saya merem lagi. Saya coba tidur lagi tuh bang. Kebangun lagi. Tapi posisinya sama bang. Saya duduk lagi gitu di depan kaca. Iya. Nah, yang bangun kedua ini ketika kita masuk kamar, di depan ada wastafel. Di balik dinding itu ada suara cewek. Itu suara ibu-ibu lah. Itu setiap saya bangun. Dia kayak muntah tapi kencang banget suaranya. Iya. Apa ya itu ya? Udahlah, saya kencing cepet-cepet, tidur lagi. Tapi yang itu saya bangun. Itu tante apa ibu sih? Mereka ngapain? Kenapa? Ada yang salah ya? Ada apa sih? Bener-bener nggak dijawab. Kayak orang pura-pura pulas dia. Gitu. Bener-bener nggak direspon. Saya nggak tahu, saya masih main HP aja. Udah tuh bang. Saya tidur 3 kali, 4 kali, kelima kali saya sampai nggak tahu itu keberapa bang. Posisinya sama lagi bang. Dan saya kencing lagi, ibu-ibu itu muntah lagi, begitu terus. Ada yang nimpukin itu masih terus, suara derap masih ada. Saya ngelihat jam, 5 menit rasanya kayak udah berjam-jam. Yeah. Gila ini apa ya? Wah saya udah panik bang, nangis ada-adanya saya. Bener-bener akhirnya saya nangis bang, saya takut bang. Itu titik takut saya kena tuh. Saya nangis, saya doa, nggak bisa. Saya bangunin. Nanti saya bangunin. Bangun tolongin aku. Aku udah nggak kuat, aku udah lemas. Tolong, bangun. Akhirnya gini. Tapi ngelap mata dulu. Kelihatan pas gini, nah gitu. Kamu punya Tuhan kan? Kamu tahu kan apa yang kamu perbuat? Jawab sendiri, tanggung jawablah. Percaya kan sama Tuhan? Doa, bisa doa kan? Bisa. Oh iya, saya keingat saya bawa kalung rosario saya ambil. Saya duduk. Lagi saya pegang, mau saya doa. Panas bang, saya buang. Bener saya lempar.
panas itu, ih kok aneh panas rosarionya gitu. Saya diem dulu tuh, doa, saya ambil lagi, baru yang kedua kali nggak panas, tapi ketika mau doa saya lupa, saya mau doa menurut kepercayaan saya gitu Bang, Bapa kami yang di surga, udah blank, Bapa kami yang udah di surga, blank. Saya coba terus nggak bisa. Salam Maria penolong, nggak bisa. Salam Maria, semua doa lupa seadanya Bang. Kenapa ini ya? Udah akhirnya, udahlah saya taruh bawah bantal, saya buat tidur lagi tuh Bang. Kayaknya makin menjadi nih. Saya ngeliat sepupu saya masih HP-an aja. Ini apa sih gitu kan? Tapi respon si mantan istri saya ini sinkron, maksudnya jawaban dia tuh doa. Gitu kan? Udah, dia setelah itu nggak mau ngerespon saya lagi. Dari situ Bang, barulah almarhum bapak saya ngomong dengan Be, tolongin Aryo Be, Aryo nggak kuat. Datang Be, tolongin anakmu Be, Aryo nggak kuat. Aryo tahu Aryo salah, Aryo minta maaf. Nggak seharusnya Aryo nyoba makanan itu. Ya Tuhan, aku mau ampun, udah. Nah, di situ saya juga manggil 3 malaikat Mikael, malaikat Gabriel, malaikat Rafael. Itu, Tuhan tolong izinkan mereka bertempur bersama saya, selamatkan nyawa saya, nyawa kami yang ada di sini. Saya nggak tahu ini makhluk apaan, saya nggak tahu. Hempaskanlah mereka ke dalam api neraka. Tolong, hadir. Malaikat Mikael, udah, saya doa doang tuh Bang. Karena doa nggak ingat, saya udah gitu doang doanya Bang. Hati gua, enggak mau kayak apa, udah. Tapi emang saya udah lemas banget Bang, itu seada-adanya lemas, saya udah nggak berdaya. Sampai akhirnya udah, saya nangis juga, udah capek sendiri. Mantan istri saya udah nggak tahu apa yang dia lakukan. Dia benar-benar nggak ada. Kalau orang tidur normal kan ada terentang, ada ini. Enggak, dia tetap ngebelakangin saya sampai saya tidur. Akhirnya saya bisa tidur. Setelah saya ketidur, itu bangun 4:30. Nah, di jam 3:30 saya kebangun kriap-kriap doang. Saya masih takut tuh Bang. Duh, nggak ada suara azan lagi, azan subuh, nggak ada azan. Duh, gimana ini nggak ada suara azan? Udahlah, tidur lagi, saya nggak berani tuh, saya tahan tuh kencing, ngompol-ngompol udah terserah. Udah, saya tidur. Bangun, 4:30 kebangun, saya tidurin lagi, saya paksa. Kebangun lagi di jam 8 atau 8:30. Saya bangun Bang, tempat tidur saya tuh kayak habis disiram air, itu keringat saya semua. Baju saya lepek seadanya, sampai pada bingung saudara saya. Kenapa? Udah nggak ngompol, karena nggak bawa pesing kan, bukan ngompol. Gila, saya ekstrim ini. Udah, saya cepat mandi, packing. Ayo mau jalan-jalan dulu nggak? Nggak Bu, udahlah langsung aja cari makan di luar. Kita makan di luar aja lah sekalian pulang. Nggak jadi nih main airnya atau ini. Nggak, langsung pulang aja. Udah saya siap-siap, baru saya keinget, oh iya, saya kan naruh GoPro ya di atas lemari. Jadi masuk sini lemari, ngadep sana, saya taruh tuh pakai Fish A, kan kelihatan semua. Pakai lensa Fish A, GoPro-nya. Jadi kerekam semua harusnya. Kenapa sih semalam itu ada apa sih? Mau suara harusnya masuk, mau penampakan atau apa harusnya ada. Pas saya ambil, GoPro-nya nggak ada Bang. Saya tanya, GoPro kemana? Udah aku masukin. Terus filenya udah aku hapus. Lah, kok dihapus? Saya bilang. Kok dihapus? Kenapa? Mau selamat nggak sampai di rumah? Ya, mau sih. Cuman udah dengerin aja, nurut. Aku sendiri aja yang ngapus, nggak boleh nonton. Harus dihapus. Udah mati, ya anjir. Nggak bisa upload dong. Ya, nggak bisa upload dong. Ya udahlah. Ya udah. Udah beresin semuanya. Selesai. Puji Tuhan Bang. Mau makan ini nggak?
pinggiran sini nggak. Pikiran saya apa? Nyebrang, pulang selamat, nyebrang dulu harus selamat pulang. Itu saya udah enggak, udah nanti aja om, di sana aja om. Ya bu ya, gitu. Kita makan di sana aja ya. Ya terserah kalian gitu kan. Ya udah. Puji Tuhan. Aman bang, nyebrang selamat. Oke. Kita makan, pulang ke rumah makan Padang itu. Emang beda ya, masakan Padang di sana tuh beda banget sama di sini. Makan sampai di rumah itu sore. Setelah kita jalan-jalan, sore kita sampai di rumah, barulah lagi ngerokok, kita duduk bareng, saya buka omongan. Oke. Tante, ya, gitu. Arya mau ngomong dong. Ya kenapa? Gitu. Tante, Arya mau nanya deh. Maaf, tante pas di mobil ngomong, kok pemilik hotelnya udah meninggal di situ. Tante kok tahu? Tante tahu dari mana? Tante pernah nginep di hotel itu sebelumnya gitu. Iya, mama ngomong, mama pernah nginep di situ gitu kan. Enggak. Emang tante ngomong? Enggak ah. Di mobil. Iya kan? Gitu. Saya tanya sepupu saya make sure tuh. Saya validasi. Iya, mama tuh ngomong sampai dipastiin. Mami inget-inget deh. Pas kita habis berlabuh, kita mau cari hotel, kita dapat nama hotelnya, tante langsung, mama tuh ngomong gitu. Enggak, mama nggak ngomong. Tuh satu ya. Ya. Barulah kita tukar cerita yang lainnya. Tapi tante selama semalam itu tidur mereka aman. Puji Tuhan ya, untung di kamar itu aman. Kamar sebelah aman ya? Aman. Kamar saya doang itu. Bahkan sampai pulang pun saya udah nggak ngeh itu yang tadi saya kira tetesan darah atau apa, saya udah nggak ngeh itu masih ada atau enggak atau gimana, saya udah nggak ngeliat lagi. Saya cuma udah fokusnya pulang, beres-beres barang, keluar dari ini kamar, gimana caranya selamat pulang. Nah setelah dari situ baru kita apa cocok lagi, cocok cerita. Oke. Kau apa yang dialami semalam? Kenapa nggak tidur? Nggak bisa tidur. Kenapa? Kalau aku ada tangan kayak ini sama kakiku kayak mau ditarik. Iya, aku juga. Baru ada ngomong. Ya itu makanya kita nggak bisa tidur, takut kata dia. Terus itu handphone. Iya, kita tuh baca Quran. Kita tuh nyari ini. Cuman ya asal kau tahu itu huruf Al-Quran di situ tulisan Arab. Itu keluar warna-warni kata dia. Ampun, itu tulisannya keluar. Kita nggak bisa baca kata dia. Kita nggak bisa baca doa, nggak bisa ini. Oh sama berarti nggak bisa baca doa. Ternyata mereka juga mau ditarik sama tangan hitam, gede, berbulu. Iya, kaki kita mau ditarik. Makanya kita ketakutan itu sepanjang malam kata dia. Berarti gua nggak halu dong. Saya mikir gitu. Lalu juga pada ngalamin hal yang sama kok. Lah terus mantan bini gue juga responnya sinkron. Enggak yang dibilang kamu halu karena gitu. Enggak, tapi memang dia memblokade jangan lu terlalu jauh penasaran dengan yang lagi terjadi pada saat itu karena itu ekstrim gitu loh. Terus gimana? Nggak ngerti lagi, aku nggak bisa tidur. Gila, horor banget, serem banget katanya. Terus itu GoPro-nya dihapus. Kalau nggak dihapus, kita tonton, nggak bisa pulang. Kemungkinan terbesar tenggelam kita lagi nyebrang di Danau Toba. Sekeras itu gitu kan. Setelah mencocokkan itu, ternyata kita masing-masing punya kita lagi menangani diri kita sendiri-sendiri ternyata diam itu. Dan mereka main HP itu ternyata mereka juga lagi berperang juga gitu kan. Baru saya tarik mantan istri saya tanya, sebenarnya ada apa tadi malam? Gitu kan. Sebenarnya ada apa? Makan yang gak usah aneh-aneh. Di tempat, apalagi yang bukan tempat kita, itu di pulau orang. Kita pendatang. Dan kalau aku udah bilang masuk. Kalau nggak usah penasaran. Belum tentu di sana tuh ramah atau ini. Lihat kan, untung aja. Oh, oke. Ya, aku salah. Aku minta maaf gitu kan. Terus
ada hal yang mau aku tanyain. Kamu bisa lihat nih. Kamu tuh sebenarnya nggak balik badan, kenapa juga? Aku nangis. Aku di situ juga aku nggak kuat. Emang kamu pikir aku tidur? Aku juga nggak tidur. Dia bilang gitu. Aku juga manggil ya entah bahasanya leluhurnya dia, kakeknya dia, untuk bantuin defense. Kita tuh defense. Oke. Aku mau nanya satu. Almarhum Babe datang nggak? Iya. Oh, oke. Yang kedua, ada yang mau aku tanya. Aku di situ doa. Aku minta Tuhan kirimkan malaikat. 3 malaikat. Mikael, Rafael, Gabriel. Ada nggak turun? Ada. Nah, berkembanglah pertanyaan saya tuh, Bang. Oke. Wujudnya seperti apa? Kayak yang divisualisasi di gambar-gambar nggak, bersayap, putih gitu, pangeran kayak memang malaikat perang gitu. Enggak, cuma cahaya putih. Make sense. No genre, no wujud, sebenarnya memang cahaya. Iya, benar gitu. Ada 3, iya, yang mereka lah, yang nolong. Makanya kita nggak kenapa-napa. Ya, emang dasarnya sebenarnya kalau belum saatnya kita yang mau diapain, kita sebenarnya nggak akan, belum saatnya gitu loh. Bangsa lain pun nggak bisa ngambil kita. Gitu, itu berarti emang udah warning keras. Iya. Apalagi Bang? Guys. Ngopi dulu Bang. Sayang kopinya. Gitu. Oke. Malaikat datang, almarhum Babe datang, nolongin. Terus semua leluhur kamu datang, iya, mereka semua hampir nggak kuat. Karena di sana emang kuat banget. Dan gede-gede, karena itu wilayah mereka. Energinya, ya udah, oke, makasih. Dari situ, oke, cocok ya. Berarti memang udah cukup tahu aja gitu loh. Dan saya membuat komit dalam diri saya, nggak lagi yang hal yang itu tuh tadi, makan omelet itu udah cukup tahu. Lalu berdampaknya ternyata kebawa ke real. Iya. Nah, kalau yang dibilang apa yang kita takutkan akan terwujud, sebenarnya saya takutnya mau pocong. Kenapa nggak wujud? Itu aja. Berarti kan nggak make sense. Berarti gue bukan halu, bukan apa gitu loh. Emang ini yang emang ada di sana gitu loh. Mereka, dan cerita punya cerita, barulah mantan saya juga cerita. Itu sebenarnya dari aku datang ya. Kita datang naik. Aku ngelihat ke yang pintu pojok kamar itu ada tangga, ada tembok segini lah. Itu bisa didudukin. Itu si suaminya si pemilik yang orang luar, orang asing itu duduk begini, sedih, mukanya pucat. Oke, yang meninggal itu ya di situ ya. Terus apa lagi yang dilihat? Dan mukanya pucat, dan ternyata ada indikasi kemungkinan kamar itu adalah kamar dia. Atau tempat dia meninggal. Atau entah kamar itu tempat ritual atau apa. Karena nggak pernah dibersihin. Oke. Makanya jarang dipakai gitu ya? Kelihatan nggak pernah dipakai. Dari lantai aja loh Bang Jamal. Iya. Lantainya itu kayak berembun putih pucat gitu, gimana sih? Dan baru lo lagi nih yang make gitu ya? Iya. Sepertinya. Karena resepsionis juga feedback responnya juga kayak gelagapan gitu kan. Tapi kan ya kita kayak ya udah nih ternyata ada kamar kosong gitu kan. Kayak kita udah checkmate nih. Mau nggak mau lu kasih ke gua kamar ini gitu kan, belum ada yang booking. Gitu. Dari situ dia udah. Nah, dia juga mantan istri saya juga bilang, terus yang kamu nyuruh masuk pas lagi sepupu saya ngeliat itu nggak? Itu yang di pohon beringin, nenek-nenek tua, matanya merah, rambutnya kayak Malampir, yang film Malampir tuh beruban putih semua gitu, giginya tuh betaring, mukanya keriput, itu muka marah ekspresinya. Itu dia udah nge-warning masuk. Ngapain jam segini masih di luar? Ternyata buat di sana tuh jam segitu udah larut. Oke. Udah untuk alam lain mungkin ya. Terus apa lagi? Saya bersyukur ya Bang. Sampai hari ini
ya masih bisa nerusin hidup. Selamat. Selamat. Kenapa lu bisa berasumsi lu tuh panik gitu ketika pulang, takut gak selamat atau semacamnya? Itu ngelewatin Danau Toba? Iya. Iya. Jadi Kenapa? kita harus nyebrang dulu. Oke. Apakah pernah ada kejadian di Danau Toba? Afternya, setelah saya dari sana, Oke. Kenapa tuh? ternyata kan memang masuk berita tenggelamnya satu kapal di Danau Toba dan nggak Ada. bisa ditemukan. Ada Gitu. yang tenggelam. Tim SAR pun nggak bisa nemuin kan. Satu jasad pun nggak ketemu. Berapa korban ya? Berapa jumlahnya? Kurang tahu ya, lupa saya bang. Tapi bisa di searching kok kejadian Ada tenggelamnya beritanya kapal ya? di Danau. Ada masuk berita dan itu memang jadi pro kontra ya antara warga dengan mungkin netizen juga ya gitu loh. Kalau warga setempat itu sudah tahu pasti ada sesuatu yang bermasalah. Kenapa kapal itu ditelan gitu, tenggelam. Itu pasti ada penyebab, nggak mungkin nggak. Dan ini berhubungan dengan alam yang tidak kelihatan. Iya, karena Danau Hukum Toba adat pun lah. punya cerita tersendiri ya, yang itu juga tidak bisa kita menerjemahkan dengan logika gitu ya. Karena juga setahu saya sejauh ini, setahu saya ya entah salah atau benar, kedalamannya pun belum ada yang tahu. Danau Toba? Iya. Oke. Mungkin kalau ada narasumber atau yang pernah membuktikan kedalamannya ada berapa ribu meter, ya silahkan. Cuman setahu saya belum ada. Oke. Dan sampai saat ini berarti nggak ada yang satupun, yang mengapung gitu, tenggelam semua. Dan itu memang ya udah jadi cerita situ. Ya saya percaya bahwa baru saya sinkronkan ke kejadian saya. Oh ini yang dimaksud. Jaraknya berapa meter dari Danau Toba? Kurang lebih berapa kilo gitu? Dari kejadian. Dari hotel sampai Danau ke kejadian. Kurang lebih 5 kilometer. 5 kiloan ya. Masih kelihatan Nggak jauh kok. Kita masih di area pinggiran itu. Lalu mantan istri apakah melihat sosok Anubis juga yang dilihat sama Mas Aryo? Dia tahu semua. Sebenarnya itu benar semua. Yang dari Anubis suara juga timpukan, yang si makhluk Anubis, yang si ibu-ibu, suara ibu-ibu muda, itu emang semuanya terjadi. Real. Itu 100% nggak ada yang. Cuman dia tidak mau memperkeruh dengan merespon pertanyaan-pertanyaan saya. Tapi dari mana Mas Aryo yakin kalau kejadian yang Mas Aryo alami itu bukan halusinasi, sedangkan kan habis makan jamur itu loh. Nah, perbedaannya adalah ketika saya makan, efeknya kan tadi yang saya masuk kayak ke dunia yang berputar-putar itu ya. Seperti ruangan yang berwarna-warni catnya, seperti warna lollipop, ada pink, putih, kuning, hijau. Pokoknya warna-warni, saya lari di situ. Selama musik itu berputar, saya masih di ruangan itu dalam posisi tengkurap. Itu saya akui itu di fase halusinasi. Oke. Setelah musik berhenti, baru itu dimulai horornya. Oke. Efeknya bisa berapa jam sih? Waktu? Beda-beda ya, cuman nggak seperti mabuk minuman ya. Itu beda. Nggak lama kok efeknya, nggak lama. Nggak lama. Karena saya tipikal yang semabok-maboknya apapun saya tetap sadar. Tapi badan memang saya akui mabok. Tapi kalau untuk diajak ngomong atau apa, saya masih sinkron, connect. Saya tahu. Itu nggak ngaco, nggak. Iya. Makanya lebih enak kalau habis mabok atau apa, enak tuh tidur. Tidur. Nggak usah bertingkah ngapain, tidur. Enak. Jadi saya benar-benar sesadar-sadar saya tahu mana itu halusinasi, mana fase yang memang ternyata itu adalah fase horor yang nyata, dimana mungkin mereka pengen banget ngambil nyawa kami, yang notabene kita bertiga ternyata hal horornya sama, gitu loh. Penanganannya tapi masing-masing. Oke. Nggak bisa, lu ini nggak bisa kita kayak discuss gitu, ternyata nggak bisa. Kita memang perang sendiri-sendiri dan kita fokus untuk doa, tapi nggak bisa. Tapi memang fokus doa aja, doa. Nah, sepupu saya kan, makan dia main HP, itu dia iniin Quran, Al-Quran, gitu loh. Dia pengen berusaha baca Al-Quran itu.
dan ya nggak kebaca. Padahal dia bisa baca Al-Quran tuh bisa, udah hatam, cuman nggak bisa, sama aja. Terus soal pelan nih yang dilihat pertama kali ya, kain pel ya. Nah itu nggak ada yang bersih-bersih. Ternyata nggak ada. Kenapa bisa beranggapan itu bukan? Menurut logika saya. Karena nggak ada tangannya juga. Gagangnya aja yang maju mundur. Oke. Tapi kain pelnya ada? Pada akhirnya? Nggak ada juga? Nggak ada. Apakah itu, dan itu karyawan di situ mungkin lagi bersih? Nggak ada. Nggak ada orang. Nggak ada orang. Pas ngecek kamar, ada kan lagi ngepel. Terus nggak lama saya turun lagi ngambil barang-barang. Masukin ke kamar kan, bantuin. Itu udah ketutup pintunya. Udah kondisi ketutup, bukan kebuka. Ada buat kemana? Tangganya? Tangga samping. Abis itu kan langsung mau nggak mau orang aksesnya ke depan penginapan saya lagi. Dan nggak ada orang. Nggak ada lagi Bang Jamal. Oke. Di situ ya? Iya, jadi sebenarnya udah banyak pertanyaan. Cuman saya denial aja mungkin ya. Belum ngeh juga gitu loh bahwa dari tante saya, kunci. Kan logikanya di setiap penginapan, semua itu harusnya terkunci. Benar. Dan di dalamnya sudah clean. Iya. Tinggal tamu masuk. Pernah nyari tahu nggak yang kejadian suami istri meninggal itu di hotel tersebut? Oh, nggak berani. Apakah ada di berita juga gitu ya? Karena dari nggak ada, saya nggak ada nyari. Saya nggak mau mencari tahu. Saya cukup yang penting gue udah pulang, selamat, terserah whatever itu cerita real atau fake. Gue nggak mau tahu. Penting gue udah pulang, selamat, udah itu aja. Gue cukup tahu energi di sana, mistis di sana tuh ekstrim ya, gitu loh. Oke, ekstrim. But thank you, gue nggak mau kedua kalinya. Makasih. Iya. Dikasih duit pun, say no. Nggak deh. Jadi sebenarnya hotel bagus, Mas? Sebenarnya bagus. Bagus, view-nya bagus, nyaman, tenang, benar-benar bisa buat healing sebenarnya ya. Cuman mungkin karena something wrong, terus apes juga dapat kamarnya yang di situ. Iya. Kalau dapat kamar lain mungkin nggak gitu mungkin ceritanya. Berarti pada saat itu memang lagi ramai juga kemungkinan, makanya dikasih. Tapi kayak nggak terkesan ramai, Bang Jamal. Saya itu bingung. Hotel kalau ramai ini kan orang banyak dong yang di luar sama keluarga. Ini cuma 1-2 aja. Selebihnya mana? Apa mungkin pikiran saya mungkin belum datang, udah di reserve. Atau lagi pada jalan-jalan. Atau lagi keluar. Iya. Kan kita ya positif aja gitu. Makanya belum ini. Soalnya kalau logikanya ini kan banyak yang main juga di pinggirannya. Foto-foto atau apa gitu loh normalnya. Ini enggak. Oke. Terakhir nih, di hotel itu sebenarnya apakah memang sudah terkenal angker atau ya biasa aja gitu? Setahu kami, karena kami juga nyari hotel dadakan via Google, awalnya biasa aja. Cuman setelah kejadian itu, ya itu, ternyata seangker itu. Di Google review gimana? Saya nggak cari tahu, Mas. Saya sudah menutup diri itu. Okay. Tapi aman sih, aku cek. Boleh cari tahu? Aku udah ngecek. Udah ngecek? Udah, tapi aman kalau cuma bilang kayak kotor kayak gitu-gitu aja. Oh. Tapi memang bintang 2. Bintang 2? Saya sampai detik ini nggak nyari loh. Enggak, hotel bintang 2 atau Google review-nya bintang 2? Google review-nya. Oke. Hotelnya sekitar bintang berapa tuh? Enggak tahu. Itu saudara saya yang nyari. Yang nyari, oke. Saya cuma tinggal, karena saya pikiran, kan lu yang orang sini, gitu loh. Orang Medan, seenggaknya kan sama ini tahu lah. Yeah. Oke. Mas Aryo, terakhir untuk pesan ke teman-teman mengenai kejadian yang Mas Aryo alami, boleh? Ya, untuk teman-teman dimanapun berada ya. Dimanapun jaga adab, jaga sikap, jaga tutur kata, apapun itu kita harus sadar diri bahwa kita adalah pendatang, merinding juga. Cukuplah hal-hal yang seperti itu jadi pelajaran buat saya ya. Entah buat teman-teman ya kan. Yang penting harus dipegang, jaga pikiran dan hati. Gak usah aneh-aneh gitu. Kalau mau aneh-aneh ya carilah tempat yang menurut kalian layak lah, yang pantas gitu. Tapi kalau udah kita main apalagi di pulau orang, kita adalah pendatang, fatal, bisa fatal. Percaya atau tidak, alam mereka itu ada.
Itu ya, pesan dari Mas Aryo ya. Yaudah, untuk video kali ini gua rasa cukup. Gue Jamal dari Lentar Malam dan Mas Aryo izin pamit. Bye.